Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim وعلى آله وأصحابه التابعين لهم أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الواقعة di ayat 75 ya. Surat Waqi'ah ayat 75. Bil barokah kita baca sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ada enggak? Ada enggak? 75. Kalau yang ini kan sudah hafal semua ya. Sudah hafalan semua. Makanya gak lihat lagi. Hafal semua. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, Bapak Ibu jamaah para sepuh yang semua hadir pada kesempatan malam hari ini yang saya hormati, dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur karunia Allah, alhamdulillah. Malam ini Allah berikan kita kesempatan kembali. Allah berikan ruang waktu, kesempatan, terlebih istiqomah melakukan ibadah salat maghrib dengan berjamaah. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan tahsin, takbir, dan juga melakukan ta'lim. Sebagaimana yang sudah kita biasa mengadakan setiap malam. Mudahan apa yang kita lakukan dalam kebaikan ini, yang wajibnya, yang sunnah, infak, dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya yang mudahan kita khususnya yang berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa malam ini kita sudah berada di malam Selasa bulan Safar ya. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan memasuki bulan yang baru lagi, tidak terasa. Perasaan baru kemarin masuk tahun baru di bulan Muharram, habis sudah Muharram. Maka oleh karena itu waktu tidak akan bisa dicegah. Waktu terus berjalan berlalu dari kita semua, sehingga pada akhirnya kita mengambil kesempatan masing-masing. Karena waktu yang diberikan oleh Allah cuma 3, yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dulu sudah berlalu dan tidak mungkin akan kembali. Semua sudah tinggal kenangan, dan itulah yang akan menjadi penghisaban. Dan waktu yang sekarang, inilah waktu kita. Kita pada kertas yang mana dihadirkan oleh Allah setiap hari, ditulisnya pakai tinta apa kita nih? Tinta hitam kah? Mau tinta putih atau merah, itu tergantung kita masing-masing. Maka hari ini adalah hari yang dimana Allah berikan kesempatan untuk kita untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena waktu esok tidak ada yang tahu. Dari kita siapapun tidak ada yang tahu esok mau apa, mau kemana, bagaimana, atau keadaan kayak apa. Yang jelas ketika perencanaan sekalipun besok mau begini, tidak ada yang tahu. Pada akhirnya Allah jua yang tahu. Mudah-mudahan besok kita bisa berbuat baik kembali. Itu aja. Yang terpenting adalah mudah-mudahan kita bisa kembali ke Allah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih penjelasan suratul Waqiah. Sudah sempat mutola'ahnya. Kebanyakan berpikirnya itu. Sana sini. Ya, tapi enggak apa-apa dah. Pikir di sini aja. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Ini ayat akan menjelaskan tentang pernyataan Allah tentang kemuliaan Al-Quran ini. Allah sendiri yang menyatakannya, bukan Nabi Muhammad. Bukan umat Nabi Muhammad. Tapi Allah sendiri yang menyatakan akan kemuliaan Quran ini. Sebelum Allah menyatakan kemuliaan ini, sebagaimana dalam kebiasaan ayat-ayat yang lain pun juga begitu. Allah suka memulai dengan kalimat sumpah. Atau paling tidak dengan bahasa yang menekankan ketauhidan atau kekuatan satu hukum. Di sini juga sama. Kata Allah, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum."
Ini dalam bahasa ini ada kalimat la. Itu kalau dalam bahasa nahu, la itu suka dimaknain dengan la nahi. Nah, sementara di sini banyak yang mufassirin yang menyebutkan la yang dimaksudkan itu adalah la zaidah. Hanya tambahan saja. Seperti misalkan la uqsimu bihadzal balad. Itu la. Kalau dimaknain dengan la-nya itu la nahi atau la larangan, berarti pengertiannya la uqsimu, aku tidak bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini. Padahal dalam pemaknaannya sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. La-nya kemana tuh? Hilang, karena la-nya itu adalah la jaidah, hanya tambahan saja. Nah, di sini juga begitu. Maka la yang dimaksudkan itu adalah zaidah, tambahan, berarti maknanya fa uqsimu bin naubi mawaqi'in nujum. Berarti kan gitu. Fa uqsimu, aku bersumpah bimawaqi'in nujum, dengan tempat terbenamnya bintang-bintang. Najmun, bintang. Nujumun, bintang-bintang. Allah bersumpah memakai kalimat tempat terbenamnya bintang-bintang. Ini berarti satu perkara yang luar biasa sebetulnya. Bintang apa yang terbenam kira-kira? Hah? Bintang apa yang terbenam? Maksudnya itu matahari. Lah kan bintang. Jadi matahari juga bintang. Matahari itu disebutkan nujumun nahariyun, bintang siang hari. Kalau bulan kan nujumul lailah, bintangnya malam. Kalau siang itu adalah nujumnya adalah matahari. Nujumun nahariyun. Nah, Allah bersumpah dengan itu. Tempat terbenamnya itu tempat bintang tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama satu tempat atau nama satu perkara atau nama satu makhluk, berarti wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Kata Allah, wa innahu, dalam itu sumpah. Sesungguhnya itu sumpah itu laqasamun, terdapat sumpah law ta'lamuna azim, jika kalian tahu besarnya sumpah. Jika kita tahu besarnya itu sumpah, maka kita tidak akan meremehkan itu. Lau kuntum min dzawil ilm la'antum azma hadzal qasm. Jika kalian adalah orang yang mempunyai keilmuan yang begitu luas, maka pasti akan merasakan bagaimana agungnya itu perkara yang disumpah itu. Kalau kitanya luas. Tapi karena memang kebanyakan manusia tidak berpikir ke situ, akhirnya biasa-biasa baik. Ya terbenam aja dah. Gitu. Itu gelap-gelap aja sudah. Padahal itu kalau dipikir, Masya Allah. Terbenamnya matahari itu menandakan ini kan beresnya siang nih. Bagi di kita. Padahal bagi di sono, ini nggak ada beresnya dia. Dalam setahun itu kan rotasinya cuma sekali aja dia. Mutarnya itu kan bumi mengelilingi matahari. Kalau mengelilingi bumi dalam poros itu saking gedenya, satu tahun baru selesai satu titik. Saking gedenya. Bahkan saking panasnya itu matahari sampai ditaruh oleh Allah matahari itu di langit keempat. Saking panasnya. Bayangkan kalau di langit pertama, gosong gitu bertahan. Kalau di langit keempat aja kadang-kadang suka musim panas kan kita nggak tahan lagi. Baru naik 60 derajat saja. Banyak orang yang KO. Di Indonesia paling tinggi berapa? 50 lah. 40 ya. 40 lebih itu sudah.
Luar biasa. Sedangnya kan 35, 30 itu sedang. Di bawah itu kedinginan bulan kita. Minus 5 derajat. Kedinginan gitu. Lebih dari itu panasnya di kita minta ampun. Tapi ketika di luar sana sampai 60. Itu ketika terbenam matahari bukan hal yang biasa sebetulnya. Itu tuh perkara yang harus dipikir oleh kita. Betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya besok keluar lagi itu. Hari ini selesai terbenamlah dia menurut kacamata di Indonesia. Tapi kan di sana masih belum nih. Di Arab Saudi masih siang nih. Masih jam berapa nih? Jam 4 ya. Jam 4-an. Masih siang. Di luar sana ada yang sudah duluan malam. Tapi sejatinya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan besok keluar lagi, nanti terbenam lagi, keluar lagi, terbenam lagi, begitu. Padahal aslinya matahari itu minta ke Allah. Setiap kali terbenam dari satu wilayah, satu negeri, matahari terbenamnya itu minta kepada Allah. Ya Allah, besok ulun kada mau lagi muncul. Kenapa? Muak. Lihat ikam-ikam yang maksiat ini. Matahari itu kada mau. Lihat manusia yang maksiat ke Allah disinari pakai sinarnya. Kan di Indandel kan nggak mau tidak mau kita semua dalam maksiat sekalipun butuh cahaya kan. Sedangkan sumber cahaya yang diberi oleh Allah itu cuma satu kan matahari. Sumber panas semua dari situ. Sekarang cahaya yang diberi itu dipakai maksiat ke Allah. Matahari kada suka. Bersujud ke Allah matahari itu minta kada mau lagi besok. Gak mau lagi keluar. Tapi Allah kadang mengizinkan. Untung Allah kadang mengizinkan. Akhirnya keluar lagi besok. Makanya kan pagi-pagi itu suka doa gitu. Doanya apa? Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa satratin fa atimma ni'mataka alayya wa ala ni'matika wa ala walidatika. Apaan lagi? Bengong semua. Wah, jangan-jangan gak pernah doa begini. Itu ketika muncul matahari itu doa tuh ke Allah. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa satratin fa atimma ni'mataka alayya wa ala walidatika. Ya Allah, sempurnakan nikmatmu hari ini untukku ya Allah. Gitu. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin. Ya Allah, aku pagi-pagi berada dalam nikmatmu ya Allah. Fa atimma ni'mataka alayya. Sempurnakan nikmat engkau kepada aku. Pagi-pagi sudah datang lagi matahari. Kan sehat tuh. Alhamdulillah. Doa ke Allah pagi-pagi. Terbenam pun juga begitu. Doa lagi sore-sore itu. Lupa lagi cuman doanya. Kan pagi doa pagi sore itu anak-anak sudah dikasih tahu tuh. Itu untuk menunjukkan pelajaran penting. Bahwasanya setiap waktu, setiap saat itu harus ingat dengan Allah. Maka kata Allah, wa innahu laqasamul law ta'lamun 'adzim. Sungguh dalam persumpahan dengan itu tuh, laqasamul law ta'lamun 'adzim. Sumpah itu sangat besar, kata Allah, sangat besar. Law ta'lamun 'adzim. Jika kalian tahu besarnya itu sumpah gitu. Cuman karena kita ini nggak tahu, akhirnya biasa-biasa baik perasaannya. Udah, ya wis 14 aja gitu sudah. Nggak ada makna yang tersirat dalam hati. Ya Allah, matahari sudah. Paling gitu aja sudah. Apalagi kalau sudah seandainya kita ini tidak merasa bahwa itu adalah kebesaran Allah. Paling cuman motret-motret doang tuh. Datang ke pinggir lautan, pas sunset kalau foto-foto, selfie, pak. Udah selesai kirim ke teman-teman. Oh, lagi ada di pinggir laut. Sunsetnya kelihatan. Padahal itu sejatinya itu adalah anugerah Allah yang harus disyukuri. Harusnya bukan hanya potret, tapi dia doa ke Allah. Mudah-mudahan aja sih gitu.
Mudah-mudahan jadi tafakur lah. Bukan hanya lihat terbenamnya secara kesat mata. Yang harus dipikirkan itu betapa besarnya karunia Allah gitu. Makanya Allah sebutkan lau ta'lamuna azim. Jika kalian tahu besarnya itu sumpah. Cuman karena nggak tahu ya udah. Itu pertama. Yang kedua, apa sih tujuan sumpah ini? Wa innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya yang dibacain alaikum kepada kita ini la Qur'anun karim, adalah Quran yang mulia. Jadi yang dituju dari itu adalah sebetulnya tempat terbenamnya matahari itu sungguh luar biasa. Agungnya luar biasa. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Ini. Karena besarnya keagungan terbenamnya matahari, terbenamnya itu bintang, sebetulnya kita tahu dari mana? Kan dari sini sumbernya. Makanya kata Allah, wa innahu laqur'anun karim. Innahu itu yang bercerita adalah al-matlu. Yang dibacakan kepada kita oleh Nabi Muhammad itu adalah laqur'anun karim, sungguh Quran yang mulia. Ini Allah menyebutkan sendiri. Mulianya di mana? Karena di dalamnya fi kitabin maknun. Di dalamnya ada kitab al-maktub yang tertulis, maknun yang punya terpelihara, ay al-masun. Terpelihara. Sehingga karena terpeliharanya ini Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya itu Quran illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Ayat ini sering dijadikan dalil untuk tidak bolehnya menyentuh Quran ketika tidak berwudu kan. Itu salah satu pemaknaan la yamassuhu illal mutahharun. Tapi kalau dilihat dari segi mufassirin, bahasa kitab yang lawas itu selalu tercampuri dengan tangan kotor. Kadang-kadang tidak dengan iblis, kadang-kadang dengan pengikut-pengikut iblisnya. Gitu kan? Makanya di dalam kitab-kitab yang terdahulu, semuaan terdapat sesuatu yang memang diciptakan oleh akal-akalnya mereka. Sehingga semua kitab yang terjadi di waktu lawas itu menjadi hukumnya jadi palsu. Karena dirubah-rubah oleh tangan mereka kan. Tapi Quran, siapa yang bisa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga Al-Quran. Dari mulai prosesnya itu turun Quran, tidak pernah tersentuh dengan sesuatu apapun. Ketika tersebarnya pun itu Quran tidak bisa dipalsukan. Hebatnya Quran. Jangankan satu ayat, Muhammad punya mukjizat sampai kiamat. Mukjizatnya Nabi Muhammad. Makanya la yamassuhu illal mutahharun itu adalah salah satu pemaknaan memang alladzi taharu anfusahum minal ajdas. Orang-orang yang menyentuh Al-Qur'anul Karim harus punya suci. Karena bagian dari perkara yang sudah ditetapkan dari mulai ayat ini. Tapi dalam konteks mufassirin wala yakunu fil ayat dalilun linahyil muhdis fasirin wala yakunu fil ayat. Tidak ada terjadi di dalam ayat dalilun, satu dalil. Yang mana dalil itu linahyil muhdis, untuk melarang orang yang berhadas an mashil mushaf, untuk menyentuh Quran. Tidak ada dalil yang memastikan bahwa orang yang tidak punya hadas tidak boleh menyentuh sama sekali menyentuh Quran. Lalu dari mana timbulnya ini? Ini adalah mujtahidin. Maka mesti mutlak disentuh harus pakai wudu. Kalau seandainya dalam keadaan tertentu itu Quran tetap harus wudu dulu kan. Tapi buktinya kan tidak.
Walaupun ini Quran harus disentuh orang-orang yang punya kesucian atau wudu, tapi dalam keadaan tertentu tidak ada wudu sekalipun, ambil itu Quran. Karena yang dimaksudkan la yamassuhu illal mutahharun menurut mufassirin adalah malaikat maksudnya. Tidak ada yang menyentuh itu Quran kecuali malaikat yang disucikan oleh Allah. Kalau kitab-kitab dulu kadang-kadang baru turun iblis sudah tahu. Karena iblis itu dulu mondar-mandir, lauh mahfuz itu mondar-mandir tuh. Bahkan kitabnya Nabi Sulaiman itu kan sampai diacak-acak tuh sama iblis tuh. Ditambahin sama dia tuh, ditulis, disimpan di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Begitu Sulaiman sudah wafat, dibongkar oleh mereka umatnya, dijadikan mereka itu bacaan-bacaan yang ketika sekarang menjadi ilmu sihir. Siapa? Iblis tuh kelakuannya. Kecuali dia harus punya suci. Tapi ketika suatu Quran ini misalkan jatuh ke tempat najis, ambil. Walaupun dalam keadaan seperti itu. Atau Quran ini dibawa oleh orang-orang kafir misalkan butuh. Karena yang jadi masalah itu menyentuh. Kalau hafalannya dia tidak masalah. Baca oleh kita misalkan, duh lagi baca pengen kentut nih. Ya udah kentut aja Pak. Itu cuman jangan lagi baca kalau kentut. Berhenti dulu bacaannya gitu. Gak punya wudhu nih. Gak masalah. Cuman adabiahnya baca. Kan bahaya nih. Bapak setiap pegang HP wudu dulu. Karena di dalamnya ada Quran. Mesti itu begitu. Makanya la yamassuhu illal mutahharun itu bukan mutlak untuk penerapan pegang Quran. Tapi yang dimaksudkan itu adalah malaikat. Tapi adabiahnya punya wudu. Makanya keluar hukum kontemporer menyebutkan bahwa baca Quran di HP ketika tidak punya wudu pun boleh-boleh saja nyentuh. Kenapa? Karena yang disentuh bukan mushaf. Karena yang kita sentuh adalah kacanya. Kaca HP. Kertas Quran bukan? Kertas Quran bukan? Bukan kan? Kan disentuh HP. Wah ini kan Quran. Kalau Bapak yang dimaksudkan ini Quran, berarti megang HP jadi. Nah ini jadi repot kan? Kan jadi repot tuh. Makanya keluarlah ulama kontemporer, terutama daripada Mesir, itu mengeluarkan fatwa bahwa menyentuh mushaf yang ada di HP itu tidak mengapa, kalaupun tidak punya wudu. Karena sulit. Apalagi kalau seandainya ini misalkan sudah jadi mushaf Quran nih. Karena di dalamnya ada file Quran. Lalu oleh kita dibawa BAB. Dibawa kencing. Sementara kita sudah menganggap bahwa ini adalah mushaf. Kan repot kita. Ya kan bisa Pak Ustaz di luar taruh. Oke, silahkan taruh di luar. Mau ke WC taruh HP di luar. Begitu keluar hilang sudah. Jangankan HP, cincin aja hilang. Kan repot urusan kalau begitu. Gitu. Ini hukum-hukum sekarang nih. Tidak terjadi kan zaman dulu. Dicari di kitab-kitab juga nggak bakalan ketemu. Karena memang di zaman Muzahid itu belum ada ini. Belum ada Quran difailkan. Sekarang terjadi. Maka terjadilah hukum. Makanya hukum fikih itu fleksibel. Hukum fikih itu terjadi ketika ada sesuatu. Maka di situ jadi. Tapi jangan disalahartikan. Wah, si Ustaz Ahmad berarti membolehkan nih. Tidak punya wudu, bolehkan ini baca Quran, megang Quran. Bukan begitu maksudnya. Tapi ini penjelasan hukum. Di dalam hukum mufassirin menyebutkan wala yakunu fil ayat dalilun. Tidak ada di dalam ayat
yang menyatakan dalil larangan untuk orang yang tidak punya hadas, tidak punya wudu, itu muhdis, orang yang batal wudu, an mashil mushaf, dari menyentuh mushaf. Tidak ada dalil dalam ayat maksudnya. Makanya ini dibahas oleh para ulama mujtahidin. Dibahas. Wa innahu lakasirun ma yamassu binuni taharah. Sehingga timbul permasalahan kan, fautlikul khobar wa uridun nahi. Yang dimutlakkan adalah khobar, tapi yang dimaksudkan adalah larangan. La yamassu itu berarti tidak boleh. Larangan berarti.